Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 pada kurikulum sekolah penggerak. Di bab 2, wujud zat dan perubahannya pada topik A tentang materi, massa, dan volume. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Apakah yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Materi berupa makhluk hidup contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan materi berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda contohnya buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Yang sudah kita pelajari tadi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Apa itu massa? Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur berbeda dengan massa satu potong baju. Untuk mengetahui apa itu massa, dapat dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Perhatikan gambar timbangan di bawah ini. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kiri atau batu lebih berat dibandingkan benda yang ada di kanan atau kerikil. Hal ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Selain memiliki massa, ciri-ciri materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air dalam gelas atau botol, udara yang memenuhi paru-paru. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Apakah itu volume? Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Nah, apa perbedaan volume dengan massa? Biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, seperti batu, pensil, gula, dan sebagainya. Biasanya volume digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair, seperti oli, air, minyak, dan sebagainya. Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni suatu gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Seperti contoh kemasan susu sapi dan oli motor di samping.
Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu, atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya, semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi pada topik selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.